Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana fi alihi masrura. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Al-Quran itu diturunkan 1400 tahun yang lalu. Konotasi konteksnya pasti berhubungan erat dengan perjalanan Rasulullah. Tidak bisa kita, ego kita, tidak bisa karena kedengkian kita, amarah kita tasbihkan ayat ini adalah ayat untuk saat ini. Karena ayat ini jika tidak dibuka dengan hati yang lapang dada, jika tidak dibuka dengan hati yang penuh kasih, penuh cinta, ini luar biasa nih, bisa dibelokkan sangat tajam oleh laknatullah, luar biasa. Ini akan memukul rata semua orang kafir, bahwa orang kafir itu di samping rumah kita, orang kafir itu yang di depan rumah kita, orang kafir itu yang di mana-mana, mereka sedang bergembira melihat penderitaan kita umat Islam. Bisa, sangat bisa, apalagi bagi mereka yang tidak mengenal Islam yang paling hak, Islam yang paling cinta kasih, Islam yang paling membumi. Bagaimana tidak iblis membelokkan hal itu? Baca saja. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang kafir. Dan Allah akan melaknat mereka itu semua ke dalam jahanam. Kan luar biasa. Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran, atau kitab apapun itu, jika tidak ada hati yang penuh cinta, jika tidak ada akal yang penuh kesehatan, dan tidak mau menundukkan hawa nafsu, itu luar biasa. Akan tercipta mazhab-mazhab fasis. Akan tercipta sekte-sekte surga. Akan tercipta benteng-benteng pertahanan baru, yang kelak nanti akan menimbulkan peperangan. Yang kelak nanti akan menimbulkan untuk menghalalkan kepala saudara sendiri, kepala manusia dimanapun berada. Hati-hati. Allah menasbihkan ini sekali lagi. Ini 3 serangkai. Al-Insyiah, Al-Burus, dan At-Tariq adalah tentang bagaimana jahanamnya kaum Najran pada saat itu yang membakar hidup-hidup umat Rasulullah sebagai tawanannya di dalam sebuah parit yang sangat membakar. Lalu mereka bergembira di kalangan keluarga yang sama-sama kafir. Itu ujian cobaan agama Rasulullah. Karena bagaimanapun, apalagi kalau bagi engkau yang beragama Islam dengan mazhab Sunni, karena kalian sendiri yang mengakui bahwa Islam itu lahir sejak Rasulullah. Padahal Islam itu ada dari sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat, ada garis lurus Islam. Jadi jangan salahkan ketika agama yang baru tumbuh lahir itu dijalimi. Makanya kadang-kadang aneh, dia yang mengeluarkan teori. Dan ketika teori itu sesuai dengan keadaan, sesuai dengan realita, tapi mereka tidak terima, gitu, aneh. Sekarang begini, ketika tidak ada agama baru lagi, Islam, lalu ada agama yang namanya agama tai kucing, pasti kan ditindas. Sama dong seperti halnya ketika Islam baru tumbuh, ya pasti ditindas. Kecuali Islam itu udah ada dari sejak zaman Nabi Adam. Sampai kiamat nanti Allah menjanjikan. Berarti haram penindasan itu, iya dong.
Makanya kalau punya akal itu harus dipakai. Nggak bisa kita punya akal nggak dipakai. Hanya memikirkan bagaimana cara menipu orang, hanya memikirkan bagaimana memakan uang rakyat, hanya memikirkan bagaimana nanti kita bersenggama, hanya memikirkan bagaimana nanti kita akan mabuk-mabukan. Ya susah kalau kayak begitu. Sementara Al-Quran ini luar biasa. Tidak bisa kalau tidak menggunakan akal. Ini jelas-jelas ayat ini bisa diselewengkan oleh lanatullah, sehingga menimbulkan mazhab-mazhab dalam Islam, mazhab-mazhab yang rasis, mazhab-mazhab yang pasis. Tidak cukup itu saja, mazhabnya itu seolah-olah menjadi agama. Agamanya Islam, mazhabnya Sunni. Jadi bukan agama Islam lagi dia, tapi agama jadi Sunni. Dikelompokkan lagi, agamaku Maliki, agamaku Hambali, agamaku Sapi, agamaku tai kucing dan segala macam. Begitu pun yang di Syiah, agamaku Jaidiyah, agamaku Ismailiyah. Sangat bisa oleh iblis, sangat, karena tahu bagaimana cara membakar itu anak cucu Adam. Dengan hasad, dengan dengki, dengan iri, dengan ujub, dengan takabur, dengan riya. Sekali lagi, tetangga kita yang kafir itu, yang sedang bergembira, dia belum tentu masuk neraka. Ya, hati-hati dalam menafsirkan Al-Quran. Ini bukan untuk seluruh orang kafir, tapi untuk seluruh orang kafir yang menjalimi umat Muhammad, umat Islam khususnya, entah mazhab manapun. Karena di dalam Islam sendiri dilarang untuk menjalimi agama orang lain, menistakan agama orang lain. Allah menjanjikan wahai ke orang kafir, ya, ini yang paling dekat aja nih, yang di zaman sekarang nih, ketika kita melihat penderitaan orang Palestina, ya, ketika kita melihat orang penderitaan Palestina, lalu ada sekelompok keluarga orang kafir yang tertawa-tawa melihat penderitaan itu, mendukung Zionisme, mendukung pembunuh kemanusiaan. Nah, itu yang termasuk golongannya. Namun ketika orang kafir itu malah mendukung Palestina, malah merelakan hartanya, malah merelakan nyawanya, ya bukan orang semacam itu. Karena ketika dia bergembira dengan keluarganya, ayat ini tidak menjadi hak dia. Sekali lagi ya, Allah menerapkan 3 pusaka, akal, hati, dan hawa nafsu. Tiga-tiganya harus engkau pakai. Meskipun hawa nafsu itu luar biasa akan memudahkan engkau masuk jahanam, tapi jika engkau tidak mengenalnya, engkau tidak sadar bagaimana cara menaklukkannya. Ayat ke-13 ini luar biasa. Makanya ayat Al-Quran itu yang ke-7 bercerita tentang surga, yang ini bercerita tentang bagaimana geramnya mereka. Allah khususnya dalam hal ini firman Allah yang diturunkan oleh lidah Jibril. Tenang Muhammad, mereka yang bergembira melihat penderitaan kaum engkau itu akan kumasukkan ke dalam api yang paling besar yang tidak pernah mereka saksikan sebelumnya. Allah berjanji. Dan mereka akan berteriak, aduh celakalah aku, kenapa dulu aku menjalimi umat Muhammad? Kenapa aku dulu menjalimi Rasulullah? Kenapa sih Rasulullah tidak membalas aku jalim? Coba Rasulullah membalas kejaliman aku. Setidak-tidaknya aku punya hak kepada Allah. Aku sudah dibalas oleh kejaliman Rasulullah. Begitu. Tidak bisa tidak menggunakan akal kalau ingin mengikuti kuliah. Harus diasah. Tidak bisa. Di sini tidak untuk yang ber-IQ jongkok. Maaf saja. Alhamdulillahirrabbilalamin.